Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasilu darsan al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah min kitab Qawaidi al-Lughah al-Arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'i al-muslimin. Baik. Nahnul an fi safa 372 di halaman 372 ya, muhassinat yang terakhir yaitu al-iqtibas ya. Jadi al-iqtibas ini bagian dari muhassinat lafziyah. Apa itu al-iqtibas? Al-iqtibas itu artinya kita mengutip perkataan lain dari apa yang sedang kita sampaikan. Kita mengutip perkataan dari luar. Jadi iqtibas itu artinya kutipan, nukilan, ya. Pengertiannya di sini dalam ilmu balaghah an yudham minal kalama syai'an minal Qur'ani wal hadis la ala annahu minhu. Jadi kita masukkan ke dalam kalam itu, kita sisipkan ke dalam perkataan kita potongan ayat, potongan hadis, ya. Padahal ya potongan ayat sama potongan hadis itu bukan bagian dari kalam kita. Kita tidak sedang ngaji nih, paham maksudnya? Tidak sedang baca hadis, tapi ngomong biasa. Tapi tiba-tiba di tengah ada potongan ayat atau potongan hadis. Itu namanya al-iqtibas. Masalan, ya, perkataan penyair, la takun zaliman wa la tarda bidzulmi wa ankir bikulli ma yastata'u yauma ya'til hisabu ma li zalumin min hamimin wa la syafi'in yuta'u. Ya. Itu ada iqtibas dari Al-Quran di surat Ghafir di situ dari kata maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'u. Jadi min hamimin wala syafi'in yuta'u itu iqtibas. Ya. Baik. Al-iqtibas wa huwa aidan min al-muhassinat al-lafziyah wa huwa an yudammina al-kalama syai'an min al-Qur'ani wal hadits la ala annahu min wa qawlihi la takun zaliman wa la tad'u ila akhirih fa hadha mudamman li qawlihi ta'ala malil zalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, hamim itu bermakna sadiq. Ya, wa hadha yusamma bil iqtibas wa li hadha qala al muallif rahimahullah huwa an yudammana al kalam. Ya, sawa'un kana nasran am nazman fa yudammanu syai'an min al Qur'an aw min al hadits wa min dhalika aidan qala syair. Contoh yang lain misalkan perkataan penyair kana makana wazala fatrah qila wa qala ayyuhal mu'ridu anna hasbukallahu ta'ala. Hasbukallah ini bukan bagian dari perkataannya dia. Hasbukallah ini bagian dari ayat surah Al-Anfal. Ya, bihada iqtibas. Ya. Baik. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil iqtibas min haitsu jawazihi wa adami jawazihi. Para ulama berselisih pendapat tentang boleh apa tidaknya iqtibas. Ya. Faqala ba'duhum yajuzu fin nasri wa la yajuzu fin nazmi. Sebagian mengatakan kalau bentuknya nasr boleh, tapi ke bentuknya nazam enggak boleh. Paham bedanya nasar sama nazam? Hah? Nasar itu bebas. Ya, matan jurumiyah itu nasar namanya. Tapi kalau nazam itu syair tapi temanya satu. Dalam satu cabang ilmu. Misalkan syair tentang ilmu faraid, kita kenal dengan nama nazam rohabiyah atau manzumah rohabiyah. Apa maksudnya? Ya, syair dalam ilmu nahwu itu contohnya misalkan ya, Alfiyah Ibnu Malik itu namanya nazam. Paham ya? Nazam atau manzumah. Jadi manzumah atau nazam itu topiknya satu tentang cabang ilmu tertentu gitu. Ya. Kalau salah satu usul kitab tauhid ya, itu nazam atau nasar. Ya. Nazam penasar kalau kitab tauhid atau salah satu usul pada arba nasar. Ya, karena kan nulisnya begitu kan, biasa aja. Yang enggak, yang pakai bait-bait syair. Ini bait pertama, bait kedua. Jadi kalau ada bait pertama, bait kedua itu namanya nazam. Nulisnya begitu lancar. Nasar. Baik. Jadi para ulama bersisi pendapat, boleh apa tidak iqtibas itu? Ya. Pendapat yang pertama mengatakan boleh kalau berbentuk nasar, tapi kalau bentuk nazam enggak boleh. Li'annahu idza iktabasa fi nazam sara al-Qur'an syi'ran wa hadza la yajuz. Karena kalau kita dalam bentuk nazam, ya, kita melakukan iqtibas, berarti kita menjadikan Al-Quran itu bagian dari syair. Apa maksudnya? Ya. Dan Al-Quran kan bukan syair. Ya.
Nah, Nabi itu bukan seorang penyair. Wa hadza la yajuz. Amma fin nasr fala ba'sa bihi. Adapun kalau nasr maka tidak masalah. Ka anta tiya bi ayatin tukammilu bihal makna bi syarti alla yatanafa hadzal makna ma'a ma'na ayat. Ya. Ya, jadi kalau dalam nasr kata mereka enggak masalah dengan syarat ya, tidak menafikan makna yang ada. Jadi ayat tersebut tidak bertentangan dengan makna konteks pembicaraan. Kita lagi ngomongin apa, ya, kemudian iktibasnya ayat apa, kan nggak nyambung. Jadi paham maksudnya ya? Nah, kita lagi bahas tentang zina, tapi didatangkan malah hukum fikih misalkan, ya, fikih tentang kitab ta'am masalah. Ini kan nggak nyambung. Jadi harus satu tema. Fa in tanafa hadzal ma'na ma'a ma'na al-ayat bihaitsu yuradu bil ayati ma'nan wa anta taj'aluhu ila ma'nan akhar fala syakka anna hadza haram. Ini tentu haram karena antum sudah beristidlal dengan cara yang keliru. Ibaratnya antum bangun rumah, ada bata yang kurang, antum tempel bukan pakai bata tapi pakai hal yang lain gitu. Nah, ini haram ya. Seharusnya antum tempel bagian yang lubang itu ya dengan bata yang semisal bata merah, ya udah pakai bata merah, jangan diganti dengan keramik atau yang lain. Baik. Wala yajuzu an tusyira bil ayati ila ma'nan la yuradu biha li anna hadha tanzilun li kalamillahi ta'ala ala ghairi ma'na wa hadha la yajuz. Ya, kenapa nggak boleh ya kita menempel atau mengutip ayat yang tidak sesuai dengan tema pembicaraan? Karena itu berarti antum seolah-olah menggiring pemahaman ayat tadi, makna ayat itu sesuai dengan apa yang sedang antum bicarakan. Ayatnya tentang misalkan tentang hukum makan bangkai misalkan. Kemudian antum lagi membicarakan tentang pentingnya menjaga waktu. Ya. Kalau ini kan berarti nggak nyambung kan mananya kan? Nggak nyambung mananya. Kalau antum memaksakan iktibas di situ, seolah-olah antum memaksakan ayat tadi agar memiliki makna yang sama dengan tema yang sudah antum bicarakan. Seolah-olah antum memaksa ayat tadi agar dia memiliki tema tentang bagaimana menjaga waktu. Padahal ayat tadi temanya beda gitu. Jadi antum takwil di sini. Paham ya? Antum telah mentakwil ayat Al-Qur'an selain dengan makna aslinya. Menyalahgunakan ayat berarti istilahnya ini. Ngerti ya? Wa hadza la yajuz. Amma idza kana tadminu fi asy-syi'r wa huwa wa in tabaqa al-ma'na al-murad falladhi yadhharu li annahu la yajuz wa annahu mamnu'. Kalau dikatakan falladhi yadhharu li berarti ini pendapat dari Syekh Utsaimin. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang beliau kuatkan. Beliau mengatakan, ya, kalau dalam syair kata beliau, iktibas itu, ya tidak boleh. Ya, dalam syair itu kata beliau, iktibas itu tidak boleh, meskipun maknanya sesuai. Ya, wa annahu mamnu', terlarang kata beliau. Li'annahu yuhawwilul Qur'ana syi'ran, karena dia telah memalingkan Al-Qur'an menjadi sebuah syair. Wali annahu yusqitu ta'zimahu wa takrimahu min ayunin nas, dan dia juga menggugurkan pemuliaan dan pengagungan terhadap Al-Qur'an. Ini seolah Al-Qur'an itu dianggap sebagai perkataan manusia biasa. Al-Qur'an kan perkataan Allah. Idan fayajibu ib'adul Qur'an anisy-syi'r, maka wajib kita menjauhkan Al-Qur'an dari yang namanya syair. Faqad qala Allah Ta'ala ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Surat Yasin dikatakan, kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair, dan tidak pantas Nabi itu mempelajari syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Qur'an itu adalah peringatan, ya, dan bacaan yang jelas. Liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan menetapkan, mempertegas perkataan kepada orang-orang kafir. Wa akhbathu min hadza wa akhbathu ulaika alladziina ja'alu al-ayat al-qur'aniyata 'ala naghamatin musiqiyah. Dan orang yang lebih buruk dari orang seperti ini, ya, orang yang iktibas ayat Al-Quran dimasukkan ke dalam syair, ini buruk, tapi ada orang lebih buruk dari itu. Yaitu apa? Orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu seperti nada-nada musik, dibaca seperti membaca lirik-lirik lagu. Wa akhrajuha makhrajal aghani bil alhan. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran itu seperti menyanyi. Ya, tentu Anda bisa bedakan yang mana namanya tartil, mana namanya nyanyi. Ya. Nyanyi itu kan memaksakan, pangkat nadanya ada jelas. Tapi kalau tartil itu bacaan yang biasa, ada nadanya, ada. Bahkan kita diperintahkan untuk membaca Quran dengan nada, tapi nada yang ala kadarnya, ya, yang tidak sampai keluar dari batasan. Fa inna qad sami'na anna ba'dal khubatha minal muzi'in fi ba'dil idza'at qad ja'alu ba'das suwar 'ala an-naghamatil musiqiyah. Sering kita dapati orang-orang yang buruk ini, ya, di kalangan orang-orang yang
apa namanya, berprofesi sebagai presenter atau orang-orang, ya bahasa kita itu influencer ya, orang-orang yang punya pengaruh di televisi, ya sering tampil di televisi, mereka menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu ya menggunakan nada. Wa ja'alu ahaduhum yataghanna biha, ya, dijadikan sebagai nyanyian. Ini banyak nih kita temukan ini. Ya, sampai detik ini banyak, ya. Nah, jadi jangan hanya untuk melihat nanti ini tampilannya syekh pakai jubah, ya. Tapi dia kayak orang konser memang ya. Anda pertama lihat dulu, ya, ada seorang syekh, ya, beliau masih hidup, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada beliau. Ya, dia membaca ayat Al-Quran berdiri begitu dan audiens kayak lagi panggungnya kayak orang konser gitu, ya, megang mic, kemudian ada musik di belakang meskipun musiknya pelan, kemudian dia membaca ayat Al-Quran. Awalnya nggak ngeh itu bagian dari ayat Al-Quran, mereka dia lagi nyanyi gitu, karena suasananya memang kayak suasana orang lagi konser gitu. Tapi ternyata lama-lama kayak ayat Al-Quran, ternyata memang benar ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Ya, ini tentu tidak boleh, ada haram. Al-Quran lam yunzal lillahi wal la'ab. Al-Quran tidak diturunkan untuk sesuatu yang sia-sia seperti itu, bukan untuk main-main. Wa innama nuzzila liyatadzakkara bihin nas wa yadabbaru ayati. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan, orang mendapatkan peringatan darinya, dan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, bukan untuk dijadikan sebagai mainan seperti itu. Wa qalihi, contoh selanjutnya yaitu la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watan wa idza ma syi'ta 'aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, mana iktibasan di sini? Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini dari hadis Nabi, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'satal hasanatan huwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baik. Qala syarih rahimahullah, kadzalika qaulu syair la tu'adin nasa fi awtanihim wa yaqulu al-mathalul 'ami ya ghariban kun adiban. Ya ghariban kun adiban. Wahai orang asing, jadilah engkau orang yang beradab. Jadi maksudnya kalau antum berada di negeri yang asing, beradablah. Ya. Wa qaluhu khaliqin nasa bi khuluqin hasan iktibas min al-hadits syarif alladhi yaqulu ittaqillaha itu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Wa hadzal hadits, ya, rawahu Ahmad fi musnadihi wa kadzalika Tirmidzi. Baik. Kemudian dikatakan lagi wala ba'sa bitaghirin yasirin fil lafdil muktabas al wazni aw ghairihi. Ketika kita melakukan yang namanya iktibas ini, boleh kita rubah sedikit. Ya, kata yang kita nukil itu boleh kita rubah sedikit. Ya, menyesuaikan dengan wazan, ya, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Contohnya misalkan qad kana ma khifta an yakuna inna ilallahi raji'una. Inna ilallahi raji'una. Kalau ini kan iktibas ya. Iktibas. Iktibas dari apa? Inna lillahi, ya kan? Tapi di sini inna ilallahi. Kenapa? Karena kalau dikatakan inna lillahi, wazan syair ini jadinya timpang. Jadi kalau bikin syair itu harus imbang, ya. Jadi ada aturannya, ya. Fa'lalun mufa'lalun. Ya, bahar syair ada namanya dalam ilmu qafiyah itu baharnya. Jadi baharnya nggak imbang nanti kalau antum mengatakan inna lillahi. Yang pas itu inna ilallahi. Baik. Qala rahimahullah wa la ba'sa bi tagyirin yasin fil lafdil muktabas al wazni aw ghairihi nahwa qad kana ma khifta. Baik. Wa tilawah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam ayat dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 156 inna lillah bukan inna ilallah. Baik. Kana hadzal rajul khaifan min an yaqa'a fi makruhin thumma waqa'a fi faqala hadzal bait alladhi akhiruhu inna ilallahi raji'una. Lakin qad yaqulu qail inna hadza laysa iktibasan. Ya, ada juga mengatakan ini enggak iktibas namanya karena ada perubahan. Orang yang seperti ini dia menganggap iktibas itu harus katanya plek sama. Ya. Lianna hunaka ikhtilafan bayinan baina qoulihi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qouli syair inna ilallahi raji'una. Amma law kana al-ikhtilaf fi kalimatin aw kalimatain fa mumkin walakinnahu ikhtalafa ikhtilafan bayinan. Wa idza taghayyara al-juz'ul muqtabas faqad yumna an yakuna iktibasan li'annahu idza taghayyara lam yasir min lafdhil Qur'an wala min lafdhi al-hadits. Baik. Kata beliau di sini, ya, kalau jadi pendapat yang beliau pegang adalah kalau ada perubahan berarti dia bukan iktibas, karena Al-Quran itu nggak boleh dirubah, hadis juga tidak boleh dirubah, berarti dia bukan termasuk iktibas. Baik.
Yaitu muhassinat lafziyah yang terakhir, yaitu al-iktibas. Jadi sudah kita ambil 3 muhassinat lafziyah. Yang pertama as-saja', ya, kemudian yang pertama al-jinas, kemudian yang kedua as-saja', dan yang ketiga barusan yaitu al-iktibas. Baik. Itu dia muhassinat lafziyah. Maka bisa dikatakan selesailah kita dari pembahasan 3 ilmu balaghah. Ini adalah akhir dari 3 pembahasan kita dalam ilmu balaghah, ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, dan ilmu al-badi'. Ini adalah akhir dari ilmu al-badi'. Walillahi alhamdu. Baik. Maka kemudian sebagai pelengkap kita akan masuk ke pembahasan khatimah. Khatimah ini pembahasan epilog gitu ya. Epilog dari kitab ini ya, penutup, yaitu kita membahas yang masih ada kaitannya dengan ilmu badi sebenarnya, yaitu husnul ibtida dan husnul al-intiha. Wa hada sana'khuduhu insyaallah taala fil liqa'il qadim bismillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.